media terkenal, salah satu media besar terkenal di Sumatera Barat. Ya. Itu omset kita itu lebih kurang 40 hingga 50 juta satu bulan saat itu. Saat itu? Iya. 40 sampai 50 juta satu bulan? Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat pemirsa penonton Sisi Lain Aspen, inspirasi penguat jiwa. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sehat fisik, sehat semangatnya, hingga kita beraktivitas tetap bersemangat dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kembali kita hadir di Sisi Lain dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita panggil Pak Roni, sang jurnalis. Tapi kita akan bicara sisi lain dari beliau. Kita sapa dulu Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Gimana sehat Pak Zul? Alhamdulillah. Masya Allah Pak Roni. Ini bukan teman sebentar, teman lama. Ya. Luar biasa ya. Tapi sehat-sehat selalu, muda seperti dulu juga Pak Roni terus ini. Alhamdulillah, karena bergaul dengan yang muda di luar tapi tidak lupa di rumah gitu ya. Oh gitu ya. Iya Pak Roni ya. Terima kasih Pak Roni sudah hadir di ruangan podcast kita. Oke. Alhamdulillah ya, semoga ini berkah buat para pemirsa kita maupun ilmu-ilmu yang kita bagi nanti bersama Pak Roni. Pak Roni, nama Pak Roni memang Roni saja Pak? Roni Novendra Pak Zul. Roni Novendra. Ya, kelahiran Novendra itu November. Oh November, Ya. bintang apa nih bintang? Bintangnya Scorpion. Oh Scorpion. Yeah. Tapi dulu waktu sekolah, waktu di SMP dulu, kita pernah diartikan oleh salah seorang guru. Iya. Guru bahasa Inggris dulu waktu itu. Roni Novendra ini artinya Roni ini orang yang tidak suka raun itu. Roni orang tidak suka raun. Tapi kenapa Pak? Tapi di sana dibilang juga, tapi bisa kebalikan itu. Roni Novendra ini candu raun. Oh candu raun. Oh raun. Raun. Chandra. Oh iya candu raun. Iya Pak Roni. Pak Roni seorang jurnalis. Kita tidak akan mulai dari jurnalis dulu cerita nih Pak Roni. Pak Roni dahulu ini kalau kampung di kampung saya asli di Payakumbuh. Payakumbuh. Tapi kalau di luar itu Payakumbuh ya. Tapi kalau di Payakumbuh itu ada 50 kota kita. 50 kota. Sama kita di Bukit Tinggi ini kan. Kita tinggal di Agam. Di mana kampung katanya? Di Bukit Tinggi kita tinggal di Agam. Juga di Payakumbuh kita tinggal di Halaban. Asli Halaban. Tapi Pak Roni nggak kelihatan masa Payakumbuhnya. Udah lama di sini. Oh iya. Berarti kalau di Solo itu kampung istri itu. Istri. Kita Semando. Semando ya. Oh berarti ini mak rumah. Iya. Salam nanti. Waduh. Ini bisa gerogi juga kita nih. Depan rumah. Iya. Tapi mudah-mudahan jangan salah. Iya. Pak Roni. Ya. Saya Pak Roni sebelum wartawan itu kan sebagai seorang marketing. Kita bicara tentang dunia marketing. Ya. Dan saya yang lihat itu Pak Roni dengan segi pola bahasa ini dengan orang, semua orang tuh bisa mudah masuknya. Nah kita mulai dari komunikasi Pak Roni. Rumus apa yang Pak Roni pakai sehingga mudah masuk kepada semua orang nih? Oke, sebelum saya jawab Pak Zul, itu di mana Pak Zul itu mengetahui saya itu seorang marketing. Karena ini pertemuan ini secara tidak sengaja nih langsung kita diundang ke sini kan, langsung dikasih pertanyaan ini susah juga kita dibaca. Ini kalau mau wawancara jurnalis kayak gini lah kita mulai wawancara. Ya, ragu juga kita gitu kan. Di mana Pak Zul mengetahui saya? Pak Roni itu kan dahulu, siapa yang tidak tahu dengan Pak Roni yang dahulu nama Pak Roni itu berkibar. Jadi sebelum kita kenal tahu nggak Pak Roni itu. Jadi dahulu itu ada teman itu yang datang ke kantor lama itu di lobi bagaimana bisa masuk iklan-iklan begitu. Jadi nama Pak Roni nggak asing. Pak Roni aja yang nggak tahu kan. Orang terkenal memang begitu Pak Roni. Kita sudah incer lama nih Pak Roni, nama Pak Roni begitu. Ini karena Pak Roni nanya di sini ya kan. Ya,
ragu juga kita kan, mana tahu itu kan saya ada marketing, ada pekerjaan lain gitu. Pak Roni itu kan dahulu kan kayak gini nih, sebelum Pak Roni masuk ke jadi jurnalis kita dahulu tuh jadi sebelum kita berteman dengan orang itu kita cari dahulu, oh Pak Roni ya. Jadi setelah kita berteman, saya lupa membilang ke Pak Roni bahwa Pak Roni itu pernah jadi marketing. Oh gitu. Siap. Apakah Berarti Pak Roni diambil dari sana ya? Oh iya, karena dari udah situ. lama berteman gitu ya. Di samping Pak Zul sebagai narasumber saya, rupanya Pak Zul menilai saya juga. Gitu, menilai. Siap. Ada menilai yang dikatakan. Kalau menilai dikatakan itu kadang-kadang orang rasa gimana kan Pak Roni, tapi menilai secara diam-diam ini baru sesuatu nih. Siap. Udah boleh Pak Roni berbagi nih. Oh boleh, tapi sesuai yang apa yang saya alami lah. Oh iya. Gitu. Mulai dari teknik mendekati orang, kan itu kan orang-orang itu yang didekati macam-macam ya. Pola berkomunikasi, trik berkomunikasi dengan orang itu seperti apa sih Pak Roni masuknya? Oh gitu. Ini Pak Zul di segi marketingnya dulu atau komunikasi? Saya bekerja di usaha lain dulunya. Saya maunya di marketing dulu. Marketing kita acak dulu. aja nih. Kita acak. Saya kan marketing kayak menarik nih. Oh gitu. Oke. Ya, nanti kita lihat. Gak masalah, ini nggak pakai konsep nih kan? Iya. Secara langsung aja gitu, mendadak aja. Jadi pengalamannya itu langsung aja. Iya. Emang Itu deh, Bu. ini pengalamannya emang itu yang disampaikan. Iya, gitu. supaya Tapi natural kalau, ya, Pak. Kalau di konsep ini berdasarkan konsep kan, dia kan? Oh iya. Iya. Agar natural lebih enak didengar. Siap. Oke, Pak Roni. Siap. Jadi kalau Pak Zul mendekatkan diri kepada seseorang ini memang kadang gampang, kadang sulit. Oke. Ya. Kadang gampang, kadang sulit ya. Iya. Oke. Gampangnya itu kalau kita sudah menjalin hubungan emosional sama mereka, gampang itu masuknya. Tapi kalau belum masuk pertama ini nggak susah. Oh gitu ya. Iya. Di sana kita melihat itu. Bagaimana karakter kira-kira lawan bicara kita ini nanti, gitu kan? Gimana karakternya, harus kita nilai dulu dari penampilannya aja kita udah bisa nilai itu. Oh gitu. Bisa. Gitu ya. Ya bisa kita nilai. Itu kadang-kadang tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana pertemuan kita dengan yang bersangkutan. Open nggak atau tidak open mereka bertemu sama kita gitu. Bisa kita lihat dari mimik wajahnya sama kita. Gitu. Kayak psikologi pula rupanya Pak Roni. Iya. Pengalaman langsung aja. Ini pengalaman langsung ya. Pernah juga kita bertemu dengan salah seorang, kalau nggak open kan di wajahnya nampak itu. Oh gitu ya. Iya. Kalau Pak Zul sendiri, Pak Zul open sama saya kan? Oh gitu ya. Iya. Ya, nampak itu di wajah Pak Zul. Waduh, psikolog aja dibawa ke sini nggak begitu cara baca. Tapi Iya, benar. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi kita bisa lihat orang itu dalam keadaan tidak open, lagi masalah, atau sebenarnya dia tidak ingin menerima kita. Ada ininya. Iya. Itu memang ada ilmunya atau memang spontanitas ilmu lapangan, Pak Roni? Itu di samping baca-baca buku etika, oke. etika bertamu, ya itu kan ada itu buku attitude lah itu. Ya, Terkait attitude lah itu oke. bisa dilihat di sana. Karena menghadapi orang, jabatannya, pendidikannya itu harus diketahui dulu. Itu Sebelum bertemu dengan mereka, dia tamatan mana ini gitu kan? Iya. Dia itu arahnya kemana gitu? Iya, Harus kita ketahui dulu. Gitu. Nah itu dia. Kita balikkan yang tadi. Di mana saya tahu Pak Roni marketingnya? Itu marketing ya. Iya. Marketing itu ya di sana lah. Iya. Karena sebelum saya Pak Roni bilang tadi itu kita pelajari dulu ya. Iya. Rupanya Pak Roni memang seorang marketing. Ya dipelajari dulu. Gitu. Oh dipelajari ya. Iya. Oke. Ya. Misalnya kita menemui siapa gitu. Ya, kita harus mengetahui basicnya dulu, latarnya itu apa gitu, yang ditemui itu. Gitu. Enggak, kalau marketing ini kita misalnya menjual produk kita. Kalau dulu memang kita bagian iklan gitu kan. Kita ingin menjual. Sebentar Pak Roni dulu di bagian mana marketing apa Pak? Iklan suatu media. Suatu media ya. Salah satu media yang terkenal di Sumatera Barat. Media terkenal, salah satu media besar terkenal di Sumatera Barat. Ya.
Itu omset kita itu lebih kurang 40 hingga 50 juta satu bulan saat itu. Saat itu? Iya. 40 sampai 50 juta satu bulan? Iya. Maksudnya pendapatan dari iklan-iklan kita Dari gitu? iklan-iklan itu. Saat itu kan belum ada online, Pak. Online, betul ya. Ya, orang terfokus ke iklan itu ke media cetak. Betul. Gitu ya. Yellow Pack saya masih ingat tuh. Nama-nama Yellow Pack kan kalau apa begitu ya. Ada nama. Oh iya. Berapa ukurannya itu? Iya, perukuran dulu Ukuran ya. milimeter kolom, Pak. Iya, betul kolom. Iya. Apalagi iklan-iklan lelang itu tuh lebih mahal lagi. Iklan lelang lebih mahal, Pak ucapan Rani, ya? selamat beda lagi. Iya, benar ya. Oke. Di sana omset dulu satu media kita apakan, tapi tentu dengan pendekatan kita kehadap calon konsumen kita gitu. Kalau saat iklan itu bukan narasumber, Pak Zul, konsumen, Pak Zul. Yang mana, Pak? Kalau untuk iklan bukan narasumber. Kalau untuk iklan? Ya, tapi kalau untuk wawancara, untuk berita mana narasumber sebutannya. Gitu. Ya, benar ya. Nah, jadi calon narasumber dengan calon pengiklan beda ya. Beda. Beda lah. Oh gitu ya. Ya, Iya. Jadi pola pendekatannya beda, Pak Rani. Ya, beda lah. Betul. Kadang udah dapat nomor HP aja dapat, udah syukur alhamdulillah. Nomor HP saja syukur alhamdulillah. Iya. Kita komunikasi pertama, assalamualaikum. Itu SMS di sana itu kan? Waktu itu BlackBerry. Oh, BlackBerry, betul. Saat itu gitu kan. Oke. Sebelum BlackBerry ini memang SMS. SMS ya Iya. kan. Habis BlackBerry, waktu omset 50 juta ini sudah BlackBerry berarti ya? Belum lagi. 2005. Oh iya belum ya. Oke. Jadi pendekatan itu. Pendekatan perlu gitu kan. Mimik wajah ya saya bilang tadi gitu kan, karena wajahnya itu kan open nak sama kita dia yang bersangkutan ini. Kadang-kadang waktu itu dengan kena iklan tadi itu Pak Zul ya, kita tidak menjual dulu iklan. Oke, jadi kalau kita nawari itu kan kita mau ngajak orang untuk beriklan nih. Apa enggak ngajak iklan dulu? Enggak lah. Apa sih Pak Roni, boleh dibuka nggak Pak Roni? Biasa. Hobinya itu apa? Hobinya apa? Oke. Kadang kita ini dia hobinya tenis misalnya kan. Kita pas lewat, itu pimpinan perusahaan itu main tenis ya. Kita tanya, ini bisa cara masuk ini. Oh gitu. Dia hobi tenis misalnya kan. Jadi kita masuk di hobi ya? Dia hobi masuknya. Dia hobi tenis. Pas ketemu, sehat Pak? Tambah segar juga Pak, ini karena main tenis ya. Kemana tahu? Oh iya. Nah, nampak Pak dia tenis. Terbuka cerita. Oh itu kalau membuka kata ya? Itu contoh ya. Itu contoh ya. Mungkin ada sisi lainnya. Iya. Hobi lainnya ada juga, itu cara masuk kita pertama ke itu gitu kan. Iya. Kalau udah kenal, dari mana Pak? Kita di sini. Jadi pasti dia akan balik tanya ada keluhan apa. Oh gitu. Kita dari media menawarkan iklan. Oh ya, bagaimana caranya? Baru kita terangkan lah. Itu. Oh iya. Kan sana. Jadi sampai terangkan itu, kalau mahal bisa terjual. Iya. Ya kan? Bagaimana caranya? Iya. Di segi itulah tadi. Iya, dia mahal, iklan mahal nih. Iya. Bisa juga terjual kan? Gimana caranya? Dikali apanya dulu? Apanya Pak Roni? Latar belakangnya itu. Latar belakang dari? Latar belakang keinginannya itu gimana? Oh gitu. Oke. Di gimana keinginannya itu, hobinya itu kayak saya bilang tadi itu. Di sana kita masuk dulu, baru kita masuk usaha. Baru kita masuk usaha kita. Kita iklan, kita masukkan apanya itu. Oh ini kalau nggak diiklankan agak apa juga, tapi kalau iklan kan lebih bagus Pak. Bapak terkenal semuanya produk Bapak sini nih kita semua. Waktu itu kan sekarang karena online ya, jadi kita agak susah juga mengungkapkan kan karena apa. Tapi saat itu memang itu cara yang pendekatan di sana itu ya. Ya itu. Dilihat hobinya dulu atau apanya gitu. Kemana maunya gitu. Iya. Oh berarti diiringi kemana, alurnya kemana nih kayak gitu ya. Itu bisa juga. Satu lagi untuk bertemu itu open tidaknya yang bersangkutan dengan kita itu nampak juga. Kalau kita nyampaikan, kalau tidak open gimana Pak? Yang ketika datang orang, kalau tidak open orang itu? Ya kalau tidak open tuh kadang-kadang nyampe di sana ada perlu apa Pak? Oh saya ada banyak kerjaan nanti aja ya. Itu nggak open itu. Tapi saya bisa juga dapatkan itu.
Wah, ini dia. Bisa juga. Dia tidak open, Ya. tapi kita tidak bisa dapat dia. Bisa. Caranya gimana, Pak? Caranya DKT mungkin kan kita bergulir waktu. Oke. Nggak mungkin langsung. Nggak paksakan hari itu juga ya? Enggak lah. Oke. Kita wajah beliau. Hah? Kita udah tahu, Hah? ya kan? Iya, iya, iya. Dia pejabat ini jabatannya kita udah tahu semuanya. Itu yang penting dulu. Cara DKT nanti siapa temannya nanti. Bisa jadi temannya ini teman kita juga. Gitu larinya Pak Zul. Gitu ya. Iya. Di sana masuknya. Kita bantu lewat temannya. Aduh, gitu. Akhirnya deal juga iklan. Deal Pak juga Zul. iklan itu ya. Itu. 50 juta tuh nggak sedikit loh Pak, per bulan tuh dahsyat itu. Kalau saat itu 50 juta tuh kalau dibanding Besar, sekarang Pak. ya Besar memang. tuh. Lontong sana- aja di saat itu masih nilainya 2000-an ya. Waktu itu 3.000 lah. 3.000 lah ya. 3.000. Dapat 50 juta. Emang luar biasa ya. Bintangnya iklan juga. Nah, bukan Bukan media. bintang iklan. Kalau bintang iklan saya Oh, pakai bukan ya? iklan. Bukan. Oh, bukan ya? Bintang pencari iklan. Bintang pencari iklan. Bintang Oh, iya. pencari omset. Oh, bintang mencari omset ya. Oh, benar ya. Iya. Waktu itu kita mungkin double job juga Pak Zul ya. Double job. Ya. Apa, Pak? Ya malamnya saya kerja di perhotelan juga. Oh, gitu. Oke. Kita resepsionis di salah satu hotel di Bukit Tinggi. Itu 14 tahun. Resepsionis di salah satu hotel di Bukit Tinggi. Iya, hotel bintang Oh. bintang 1. Oh, Mas. Makanya Pak Roni pola komunikasinya beda. Nah, ini kita mau bagi nih. Kita berarti ada di marketing, ada di perhotelan. Iya. Kita mau ngambil inspirasi karena kan kayak gini. Ada banyak orang cari pekerjaan tapi attitude-nya tidak ada. Saya mau fokus kepada attitude apa sebenarnya harus dimiliki. Apakah ada titik sambung antara resepsionis ilmu perhotelan dengan marketing, Pak? Ada titik sambungnya, Kak? Oh, ada lah. Ada. Pak Zul. Apa tuh, Pak Roni? Karena kita ini kan jasa kita jual Pak Zul. Kita jual jasa ya. Jasa. Oke. Berarti kalau kita masuk nih di marketing. Kalau marketing, attitude apa yang harus dimiliki, Pak? Sopan, ramah, Sopan, ramah. Ya. Itu tidak muluk-muluk. sopan, ramah, tidak muluk-muluk. Iya. Oke. Perjanjian apa itu harus apa namanya itu harus pasti. Kalau janji harus pasti, itu Iya. pasti ya. Iya, dia patuhi. Oke. Kalau janji suatu tempat itu berjanji sama yang bersangkutan dan seseorang itu mungkin 5 menit menjelang time waktunya itu bertemu, Iya. kita harus datang. Oh, gitu ya. Jangan orang itu menunggu kita. Kita sudah janji Ya. dia mau nunggu ya, tapi kita sudah terlambat pula gitu ya. Gitu. Biarlah kita menunggu daripada orang itu menunggu kita. Itu trik marketing. Trik marketing ya. Itu udah nilai plus Pak Zul. Oh, itu nilai plus ya? Ya. Iya. Baik, nanti baik ini Pak Roni. Kalau di dunia perhotelan itu konsep-konsep apa untuk kepribadian yang dibekali, Pak? Kan kalau lihat orang perhotelan tuh kok senyumnya terus, ramah Iya. terus, damai terus. Pak Roni bisa bagi inspirasinya ke bagaimana sih? Apalagi di resepsionis nih. Iya, itu resepsionis itu kita harus polite ya. Polite. Sopan. Sopan, Bukan oke. polite tidak sopan nanti nggak. Harus Bukan impolite ya, Iya. tapi polite ya. Iya. Oke. Kita harus sopan. Sopan, Tamu pas datang itu jangan tamu yang apa Menyapa kita duluan. Kita harus nyapa tamu dulu. Gitu ya. Ya. Oh, gitu. Ya, kalau di perhotelan itu mungkin kalau dibilang lebay nggak lebay ya. Betul, Tapi emang itu harusnya kayak itu gitu. Iya, Menghormati tamu itu gitu. Masalahnya Contohnya gimana tuh, Pak? duitnya itu ya kan kita ambil dari kita apa ya kan ambil. untuk usaha Kalau kan. dia nyaman sekali, besok berulang lagi ya. Berulang lagi. Efeknya buat kita ya. Buat kita gitu ya. Contoh nih Pak, saya datang nih. Ya. Dia dulu. Berarti gimana nih? Kita datang. Ya. Tegurannya sama, level atau beda-beda Ya nih? kalau itu Pak Zul kita kan nggak tahu. Iya, oke. Karena kita Ini nggak tahu kan nih. contoh ya. Contoh. Ya, Kita Pak Zul, datang. saya nggak tahu. Pak Zul masuk ke hotel. Kita pelongo-pelongo. Ya izin Pak. Maaf Pak, misi pagi. Oke. Harus tangan kayak gini Pak Zul. Oh, harus kayak gini? Ya pagi Pak. Pagi, Pak. Bisa dibantu. Oh, gitu. Oke, saya mau cari kamar. Nanti dia feedback balik tentang pertanyaan kita. Feedback ya. Oke. Gitu. Tanya kamar, kita terangkan gitu kan. Kadang-kadang dari harga kamar itu
itu dia kadang-kadang mahal sekali. Oh, dia bilang mahal. Iya, ada juga bilang mahal. Tapi kita kalau masuk ke hotel itu, kita tidak mau keluar dari hotel tanpa nginap. Kalau dia memang betul-betul mencari kamar. Itu isinya tapi ya. kecuali untuk sedang melenyap. Oke. Andai kata bahasa targetnya itu adalah sekali lo masuk target market ini, lo tidak akan lepas dari target. Ya itu. Oh gitu ya. Ya. Itu harus ditanamkan sebagai itu prinsipnya ya. Prinsip seorang resepsionis di salah satu hotel itu harus ditanamkan itu. Oke. Karena kita berdasarkan tamu. Berarti fokus mesti ya, fokus Iya, ya, fokus konsentrasi, mesti. ramah ya. Ramah ya. Oke. Kan di harga itu dia itu kan pasti minta rank diskon ya. Diskon. Tapi memang berarti sudah dikasih, ada rank dikasih sama ini ya. Ya, kalau batas kita itu ada batas resepsionis itu ada pembagian Batas negonya. Batas negonya. Oh, baru kalau tahu kita. kalau di bawah itu lagi harus komunikasi dengan di atas kita, manajer. Jadi bisa nego ya, Pak ya? Bisa lah. Bukan harga itu langsung itu dibuka lah. Ini di sahabat public rate-nya ada ya, public rate namanya ya. Berarti kalau dapat kita rate tertinggi, ada bonus apa kita? Enggak. Ya, kalau bonus itu kan tergantung servis tuh buat kita semua dengan kawan-kawan semuanya kan ada servisnya. Oh gitu ya. Itu dari perusahaan itu. Perusahaan ya. Berapa penghasilan, berapa servisnya itu. Oh gitu ya. Kalau banyak tamu, tak banyak juga servis kita kan itu. Iya. Tapi itu Pak Roni, kalau sekarang nih di dunia dari misalnya kan di dunia gadget itu kan cukup mengganggu konsentrasi. Pak Roni melihat, maaf nih, kita tidak ambil siapa hotelnya misalnya. Itu tergantung tidak sistem pelayanan dibanding yang lama dengan gadget nih, HP. Di segi apa Kan konsentrasi kan sudah mau main TikTok, atau memang ada peraturan nggak boleh main handphone atau kalau di dunia service excellent nih. Oh gitu. Tapi kalau sebaiknya ya, karena kita jasa yang kita jual, dalam suatu pekerjaan itu, kalau sekarang ini memang kalau HP ini pas waktu dinas itu jangan dipegang. Oh gitu ya. Masalah akan berefek terhadap pekerjaan, pelayanan pada tamu nanti. Itu. Kecuali kita itu memang khusus ini kan, kita marketing ya butuh ini. Ya, betul. Di mana posisi kita? Kalau kita marketing, kalau nggak butuh HP ini sebentar ya lari tamu ya, baru tamu ya. Betul, orang butuh cepat ya. Butuh cepat. Butuh nih. Kalau kita kerja kita mungkin di room boy, mungkin di resepsionis, mungkin di restorannya, itu nggak bisa pakai HP hotelnya. Iya. Oke. Kalau tamu itu nggak nyaman, dia tidak akan balik lagi. Tapi kalau tamu itu nyaman, dia akan balik macam ini rahasia pelayanan nih. Ya. Kalau tamu itu nyaman, dia akan balik ke kita. Kalau tak nyaman, tak akan balik-balik ke kita. Iya, itu. Satu lagi contoh Pak Zul. Apa Pak Roni? Kita dengan tamu itu misal baru masuk, dia bawa anak kecil nih. Oke. Nah, siap kita sapa orang tuanya. Kalau dia itu mungkin ada selang jenah waktu sedikit dan nggak komunikasi sama orang tuanya itu, anak yang kecilnya harus kita hormati juga. Gitu. Siapa namanya nih? Aduh, so gitu ya. Itu kita gitu. Si abang. Abang apa kabar nih? Gitu ya. Jadi itu akan tapi emang terlihat lebay sebenarnya. Walaupun tak ada lebay, tapi emang gitulah ya. Tapi berefek ya, orang jadi senang ya. Orang tua jadi senang ya. Siapa namanya nih? Anak papa cantik ya, ganteng ya. Gitu. Harus kita kayak itu kan. Puja-puji memang perlu ya. Dari anak ini, orang tuanya ini akan gini dia kan. Ya kan? Anak kita aja diapakan sama orang. Iya. Dalam kesan orang tua itu ini orang baik gitu ya. Ini baik, orang baik gitu ya. Iya, bener ya. Aduh, inilah Pak Roni, makanya uniknya. Oke. Tapi di dalam selama Pak Roni bekerja, kita contoh di dunia marketing. Apakah di saat di dunia marketing itu pernah terjadi komplain? Komplain tentulah Pak Zul. Pernah. Itu katakan sering enggak, tapi pernah.
Ini seringnya komplainnya waktu kalau ini di hotel ya? Di hotel, kalau di marketing. Oh, di marketing ya. Marketing ada gak? Kalau marketing ada, kalau Ada? di hotel pun ada. Contoh di marketing, kalau Marketing, marketing ya. gimana sih cek teknik yang cekcoknya gimana? Atau komplainnya seperti apa? Oh, kalau marketing di Waktu di perusahaan lama tuh. enggak, ini iklan atau Iklan. Itu tergantung kadang warnanya. Oh, udah kalau itu cocok. kan warnanya nggak cocok, gitu kan? Atau ukurannya. Ukurannya. Atau kabur. Sampai di gitu kan ya? Iya. Kalau kabur berarti minta ulang dia. Minta ulang. Kita ulang. Kita ulang lagi. Oh, gitu. Tapi itu akan berefek. Kita nggak mau. Pokoknya hari ini udah kabur, gimana lagi? Ya. Pernah juga kita yang bayar ke perusahaan. Nama kita udah ada di sana, tapi kita yang bayar. Ada juga Oh gitu ya. iklan ucapan ya, orang tuh nggak mau bayar karena kabur kan. Kalau besok udah basi katanya kan, gimana kita lagi? Oh benar ya. Iya, itu harus ada ketelitian kita. Oh iya. Jadi cara menghadapi itu perlu pendekatan tadi. Kalau kita nggak dekat sama orang itu kan nggak susah juga kita mengantisipasi komplain-komplain itu. Oh iya. Jadi kalau aman aja itu. Kalau kedekatan emosional kita Emosional bagus, sudah bagus ya. Itu makanya kita jalin komunikasi yang bagus dulu. Oh iya, itu intinya begitu ya. Itu kalau di iklan ya, Iklan, banyak itu. iklan. Kadang ukurannya, kadang warnanya, Iya. kadang halamannya nggak cocok. Itu. Kalau di hotel gimana Pak? Kalau di hotel? Kalau di hotel itu komplain itu banyak sekali Pak Zul. Oh banyak. Banyak. Kadang-kadang di jendela aja ada debu dikit diginikan ya. Oh sampai segitu ya. Oh, langsung bahwa ini debu kemana nih hotelnya? Karena kita antisipasi hal tersebut. Itu yang kecil ya. Kecil. Apalagi kalau Berarti masih ada orang sedetail itu ya? ya ada lah, hotel terbesar tuh ada tuh. Oh, Pak. iya. Kita aja nggak hotel besar lah kayak itu gitu. Apalagi hotel besar kan. Iya. Debu aja gini. Iya bener ya. Itu. Aduh. Itu. Iya. Tambah lagi kalau saat itu kan air. Itu Oh, air ya? Sering komplain air. Air ya. Air. Itu. Karena saat itu air belum banyak kali ya seperti sekarang. ada banyak itu Pak Zul. Kadang itulah tuh fungsi kita dinas malam itu. Itu sangat apa sekali, apalagi tamu kita full. Kalau full tamu itu sering itu air itu pagi-paginya kosong. Pagi kosong. Disebabkan karena Semuanya- kamar itu ada yang di kloset itu kan. Iya. Dilepasnya itu kan Iya, lepas terus. iya. Nggak dikunci lagi sama tamu. Iya. Hah? Habis lahir ya. Gitu. Bener. Bisa air nanti itu komplain. Oh. Kalau satu kamar aja ya, 2 kamar yang lepas airnya itu udah kosong itu. Oh iya, bener nanti ya. pagi. Itulah sering kita komplain tamu sama kita gitu. Yang ditujunya resepsionis dulu. Oh iya ya. Yang lainnya itu nggak masuk, kita apa ya, yang penting resepsionis dulu. Tempat tumpuan masalah pertama itu ke resepsionis ya. Resepsionis dulu. Langsung ke sana. Dimanapun kendalanya, di restoran kah, ya, di kamar kah, resepsionis tumpuannya jawabannya. Resepsionis lain bagikan pada tanggung jawab. Itu. Iya. Pernah itu air tuh kosong pagi-pagi, dicaci maki kita. Kita harus terima Pak Zul. Nggak mungkin juga kita balas dengan emosi kan? Saya mau terbayang sebentar ini mau nanya itu nih Pak Roni udah marah. Iya. Oh tapi memang ini ya, Iya. butuh lapang hati, lapang dada Iya. gitu ya. Oh nggak bisa kalau resepsionis Kalau- orang sempit hati. nggak Iya, nggak bisa. Berarti kalau dia hina-hina tenang aja berarti Pak Roni ya. Aja. Emang itu Risiko ya, risiko kita. pekerjaan ya. Jadi kalau kita itu saat itu kalau kita dinas malam, ini kan dinas malam di hotel itu kan, kita itu malam tuh jam 2 itu didengar itu di pintu itu. Hah? Kan ada tuh dengar itu. Dengar itu Pak Zul. Jadi kalau dilihat orang ngintip dia kemana? Atau ngintip ke mana nih kan gitu. Oh gitu. Kita dengar dinding gitu kan. Iya. Dengar tuh kan. Oh gitu. Kalau nampak mata bulan, ini ngintip ke mana nih kayak gitu. Iya. Padahal kita dengar air. Dengar air ya. Kalau bunyi itu 20 berapa tuh? Kita telepon. Airnya lepas. Kita telepon. Telepon kamar. Oh. Kita telepon kamar. Kalau deretan ini rutenya itu airnya tuh keran dari mana? Kita kan mengetahui di atas itu Berarti- kali kalau memang lepas nggak ngangkat Iya. di di sebelah ada lepas tuh enggaknya, memang satu nih lepas. Ini keran ini yang mana? Oh gitu. Nanti di atas ada kontrolnya kan. Kita kunci aja itu lagi.
Oh, ada ya? Ada kuncinya. Artinya kayak gini, berarti bukan Antisipasi. satu pipa. Apa tuh Pak Roni? Ya Berarti kan- memang mungkin 201 sampai Oke. 206 satu pipa misalnya. Ya, oke, oke. Nanti dikunci tuh. gitu. Pasti itu dikunci. Jadi pagi jam 4 tuh udah lepas Kita, kan. oh iya kita. Nah, jadi kalau misalnya tamu kita itu ingin sholat tahajud malam Iya, gitu iya, kan, iya. kalau nggak hidup akhirnya pasti dia nelpon ke bawah. Oh benar. Tapi Kayak- kalau kita nelpon main nggak diangkatnya kemana? Iya benar. Ya. Telepon kamar kan? Ya satu lagi juga ini, di mana Bapak tahu? Kan bisa dia tanya kan? Iya. Itu kan hak privasi sebenarnya. Cuma padahal dengar di dinding kan? Ya itu. Oh gitu ya. Oh gitu ya benar. Oh iya. Itu komplain-komplain tamu itu banyak lagi, itu skala Segelintir ya. lintir gitu. Cuma komplain itu banyak lagi. Dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Apalagi bookingan itu Booking. dempet. Mhm. Ada juga yang dempet. Bookingan tempat pernah. Pernah dempet. Lalu Iya, solusinya gimana Pak? Hah? Solusinya gimana tuh? Solusinya kita pindahin aja. Oh pindahin. Ini yang tamu semalam dia stay, dia nggak mau pindah apa ya? Oh dia nyambung kali Dia ya. nyambung. Awalnya dia bilang kayak gini, berarti kan sampai 2 hari kayak gitu. Iya. Akhirnya nyambung dengan kamar itu. Iya. Oh. Boleh. Dia Ada tergantung lobby ya? mimik wajahnya sama kita, gimana cara kita masuk. Nggak bisa kita terangkan di sini Pak Zul. Oh. Nah, saat itu itu makanya artinya gini ya? mimik wajah orang itu harus kita ketahui. Iya. Makanya pas pertama check-in tadi, kita Oke. kedekatan kita udah terjalin dengan baik, tambah anak yang kita sapa tadi. Untuk apa dia marah lagi sama kita? Iya. Kita ada baik sama dia. Ini juga apa kali Pak Roni? Saya jadi teringat dengan orang-orang akan lamar pekerjaan. Jangan-jangan ini sudah dibacanya dari awal ya? Kan pula kayak tadi dia sama orang ngambil pekerjaan, dia tipe mau seperti apa gitu kan? Kan dari pola mimik dia sudah sudah nampak kali ya. Iya. Bener gak ya? Iya benar. Iya. Ini orangnya ramah di mana? Dia cocoknya di mana posisinya nih? Betul. Jadi owner atau manajer untuk yang interview nanti mengetahui itulah untuk menerima karyawannya. Iya. Nah, itu. Kalau menurut Pak Roni itu dengan adanya dunia teknologi, dunia perhotelan ini ke depan sih seperti apa perkembangannya Pak? Perkembangan maksudnya apa? Maksudnya potensinya masih makin berkembang atau ada ngaruh dengan dunia teknologi dari segi bisnisnya atau tidak nih? Di gadget ini maksudnya? Bukan. Di dunia keterkinian itu kan misalnya kayak tadi orang main check-innya nggak perlu lagi resepsionis, kan sudah main booking via ini saja sekarang. Iya, itu kan resepsionis itu sangat butuh sekali Pak Zul. Butuh juga. Butuh lah, walaupun secanggih apapun dia booking, resepsionis itu perlu Pak Zul. Karena dia Itu orang pertama yang akan ditemui. iya, itu terdepan ya itu resepsionis itu. Artinya kalau di dunia perhotelan resepsionis itu orang memang tidak akan tergeser secanggih apapun dunia teknologi. Iya, Betul nggak ya? tergeser. Tapi- Memang contoh Pak Zul, ada tamu mau check-in. Dari mana dia dapat kunci? Oh iya Hah? ya, kunci. Pasti dia mencari resepsionisnya mana? Iya, Kan resepsionisnya betul, pentingnya kan betul, gitu. betul. Nggak akan hilang itu. Kalau di secanggih apapun tidak akan hilang. Tapi kalau dunia marketing, Kalau dunia marketing bisa jadi kalau sekarang marketingnya 2 jadi 1 orang lagi mungkin. memang ngaruh ya teknologi ya. memang pengaruh. Sangat Karena di berpengaruh. sini aja udah bisa booking semuanya. Kamar berapa? Iya. Nah, nanti nyampe di hotel kasih resepsionis nih bookingan saya tinggal antar ke kamar lagi. Iya benar. Nah, iya. Oke, Pak Roni dulu memang itu tuh backgroundnya apa Pak? Berarti memang di orang perhotelan atau memang orang marketing? Iya. Atau gimana nih cerita kisah Pak Roni sehingga mau Pak Roni masuk ke ada dunia pelayani perhotelan 14 tahun, marketing besar itu cukup lama juga begitu kan? Iya. Itu dulu memang basicnya seperti apa Pak? Kita otodidak aja nampaknya Pak Zul. Otodidak ya. Ini yang penting nih. Di zaman dahulu otodidak dan Pak Roni sudah bisa baca tahap demi tahap gitu ya. Tapi memang tertarik Pak di dunia ini, di dunia pelayanan kayak gitu. Ya, kita ini kan sosial banyaknya Pak ya. Oh sosial. Sosial, kita harus komunikasi istilahnya ramah semuanya itu ya emang dunia marketing ini enak gitu kan. Dunia untuk adaptasi dengan orang nih enak. Mungkin Pak Zul nih
sejak dulu saya itu kayak itu juga gitu kan. Iya. Mungkin kita pasti dengan orang-orang di lapangan Pak gitu. Betul ya, betul. Nah, itu akan berpengaruh. Membangun jejaring mudah ya, dengan siapapun mudah dekat gitu. Iya. Jangan pernah kita menyakiti seseorang, walaupun itu lawan kita. Ini dia. Itu. Jangan kita pernah menyakiti seseorang walaupun itu adalah lawan kita. Iya. Waduh. Boleh kita menyakiti. Jadi carilah kawan sebanyak-banyak mungkin. Iya. Jangan cari musuh walaupun itu satu orang. Iya, itu. Insya Allah. Tapi orang memusuh kita, jangan kita balas musuh itu. Jadikan dia teman kita. Nah ini dia, tapi berat lah Pak Roni. Itulah, emang itu di Ada jiwa di ini. jiwa ya. Jangan suka dendam. Jangan suka dendam. Jangan suka dendam. Kalau pendendam kita sempit dunia nih Pak. Aduh. Kita dari apa Pak? Kita jualan di pasar atas pernah juga. Ntar berarti sebelum Pak Roni masuk sini pernah jualan juga? Pernah. Di mana Pak? Di pasar atas sebelum kebakaran dulu pernah. Jualan apa Pak? Sepatu. Sepatu. Ya, sepatu itu jasa juga tuh Pak. Iya. Gimana? Pak Azul itu kaki Pak Azul ini kita udah tahu nih. Ngeri. Nomor berapa sepatu atau sandal Pak Azul pakai kita udah tahu. Aduh. Iya sampai segitunya ya. Jadi itu dari mana sih diketahui Pak? Kan udah lama. Kita sekitar 15 tahun juga. 15 tahun di jualan sepatu di pasar atas. Iya. Sebelum terbakar. Iya sebelum. Yang sebelum buat sekarang ini ya? Iya. Sempat 15 tahun. Berarti pasar lama lah ya. Ada jam gadang itu di pinggirnya itu kan penampungan dulu. Iya. Kita jualan sana. Sampai pasar atas sudah siap kebakaran kan dipakai terpal aja itu. Iya. Pernah juga jualan sana. Pernah juga Pak nih? Iya. Gitu ya. Itu makanya kita tahu ya sepatu Pak Zul. Tahu kita gitu. Gitu juga. Kadang-kadang kita jualan sepatu nih Pak Zul. Iya. Orang masuk itu, kita udah tahu feeling lah itu. Feeling. Mungkin ini arah kemana matanya, lihat kakinya. Kita barang yang ada sama kita dalam pikiran kita. Gitu. Jarang yang mereset itu. Gitu ya. Kalau kakinya nih ini 39 nih. Kita lihat wajahnya kemana perginya. Ini yang bagus. Kalau ke sini wajahnya, kita ambil itu. Ini yang bagus. Kita pikir juga. Ada nggak nomor 39 lihat kakinya nih? Gitu. Kalau tidak ada kita larikan ini. Ini yang baru gitu. Gitu Pak Zul. Itu. Kukar jalan. Ya. Padahal karena nggak ada barangnya ya. Karena nggak ada barangnya. Artinya nggak ada barang yang cocok, kita cari barang yang lain. Iya kan kita alihkan ke yang lain. Kan pandangannya ini ke sini. Oke. Barang kita nggak ada pasti kakinya. Kalau kita lihat kakinya, ini nggak ada nih barang ini ya. Kita pindahin matanya ke sini. Ini barang bagus nih, baru Bu. Gitu. Iya. Ini barang lengkap nomornya kan. Saya kan coba. Gitu. Jarang yang meleset itu ini diambil aja nomor misalnya 39. Ambil aja nomor 39. Kalau enggak, gimana dia masuk tadi? Kita cari nomor 38 dulu. Iya. Enggak cocok sama kakinya ini, kaki 39 nih. Kita kasih nomor 37 dulu. Mana sempit ya? Kasih nomor 37. Itu caranya. Gitu ya. Itu caranya Pak Zul gitu. Aduh, punya trik ya. Punya trik Pak. Semuanya punya trik. Aduh, semua punya trik ya. Gitu. Jadi itu kan waktu itu kita sambil di hotel juga, jualan juga. Jualan juga ya. Dengan kakak ya. Iya, tapi waktu kakak jam sekian, kita jam sekian. Shift lah ya, shift ya. Bukan shift itu. Istilahnya gantian aja. Gantian aja. Iya. Gitu. Iya. Itu memang basic dari kecil Pak Roni memang sudah jualan. Kita dagang Pak Zul. Dagang? Iya, dagang. Bedanya apa Pak? Orang almarhum orang tua saya itu dagang juga. Jadi semua kami itu keluarga pedagang. Dagang. Dagang apa dulu Pak? Apa orang tua? Ini dahulu namanya daun ini untuk daun tembakau. Tembakau. Ya, itu. Tembakau. Itu. Jadi memang mental pedagang ya? Iya, dagang dulu. Bukan ke sawah ke ladang ya? Itu ya juga, tapi itu kan jualan itu 3 kali seminggu.
Lebih itu ke ladang. Ke ladang bawah ya. itu. Iya iya iya. Oh rupanya ini darahnya yang ngalir ya Pak Roni. Iya. Mentalnya itu ya. Tapi kalau Payakumbuh memang lihai dalam berdagang Pak Roni ya. Enggak semuanya Pak. Sekitar 80%. Enggak semua, cuma 80% ya. 80% lah, ya. Tapi di zaman-zaman dulu belum banyak ayam seperti sekarang ya. Belum banyak. Belum banyak ya. Belum banyak itu. Tapi memang di Payakumbuh tuh ayahnya jani ikannya jinak Pak ya. Itu istilah Pak. Istilah tuh. Oh. Tapi yang jinak itu yang dalam akuarium kan jinak. Itu mah jinak tuh Pak Zul. Iya. Ayahnya jani, ikannya jinak. Karena enggak bisa lari ke makam ayam. Dia di dalam akuarium. Ya, Oh, itu istilah ya nih. Oke. Kalau cita-cita dulu Pak Roni memang jadi apa Pak? Kalau dulu Pak Zul, kita itu mungkin karena pendidikan dari sini ke sini nggak linear itu kan. Jadi kalau dulu pernah juga cerita waktu sekolah dulu jadi guru Pak Zul. Jadi guru. Guru agama Pak Zul. Oh. Nah, tapi pas tamat dulu kan saya ada SD, SMP, siap man langsung ke ABA. Oh iya. Nah, siap ABA itu kan Oh iya, bahasa asing ya? ya. Wih mantap bahasa Inggris Pak Roni ya. Oh enggak Pak Zul, karena sedikit-sedikit I know that ya. Itu I know that. ya. Tapi sekarang karena bahasa Inggrisnya kan kalau jarang praktek Oh benar ya. agak- Kalau dipakai kurang dipakai aja lupa ya. kosakata tuh banyak hilang Pak Zul. Iya, Tapi benar. Pak Zul ngomong kita ngerti. Oh, betul. Tapi menjawab balik itu agak ini ya. agak apa? Jadi kalau saya ngomong sekarang Pak Roni ngerti. Ngerti. Masalahnya ya saya ngomong nggak ada yang ngerti. Oh gitu. Aduh, susah juga nih Pak Zul. Itu Pak Zul. Itu ya. Betul ya. Jadi kita bertukang nih bisa. Tukang juga bisa ya. Jadi intinya kita tuh multi talenta Pak Zul. Multi talenta. Nasi bungkus daun, sahabat juga bisa pesan. Bisa COD Pak Zul. COD juga bisa Nah, deh. Pak Zul membuka kedok kita ini promosi juga ini Pak Zul ya. Enggak promosi, cuma memperkenalkan kalau yang beli nasi bungkus daun, Ya. Pak Roni ada jual gitu Ya. kan, bisa COD. Bisa. Nah, kita nggak iklan. Oh, enggak iklan ya. Enggak iklan ini. Tapi sambil kan enggak masalah. enggak juga. apa-apa, sebutkan aja nomor teleponnya Iya, kan. 08 13 63 32 06 22. Iya, lengkap lah jurnalis satu ini. Enggak iklan, itu cara dia beriklan. Dia dapat trik sih sahabat. Tapi nasinya enggak ada ini. Nanti kita pesan aja. Lewat COD ya Pak. Ya, COD sampai sini ya itu ya sahabat ya. Ya. Alhamdulillah luar biasa nih Pak Roni ya. Luar biasa nih ya. Jadi multi talenta. Jadi kalau saya dengan sahabat Pak Roni ini lihat nih lincah, kemudian multi talenta, dan Pak Roni ini termasuk apa ya, ingin berbuat banyak untuk orang lain. Kita senang. Luar biasa nih Pak Roni. Iya, insyaallah. Kalau anak ini di pondok juga kemarin kita cerita ya. Ya, kita udah 3 orang anak yang Dan istri berapa? 1 Pak Zul. 3 kan? Hah? Anaknya. Oh, istri emang 3. Anaknya kan? Iya. Istri kan? Tri itu kan 3. Istri. Nah, tri itu kan 3 kan? Iya. Gitu. Ya kan, tri itu kan 3 kan, Iya, Pak Zul? istri 3 Gitu. betul. Ya, Bukan anak 3. Istri. Anak istri 1. Hah? Istri 1, Oke, anak 3. ya, anak 3 ya. Ya. Oke. Yang paling besar ada ini Pak. Udah di pondok. Pondok. Salah satu pondok di Kabupaten Agam. Tapi perbatasan ya, perbatasan itu. Perbatasan ya. Perbatasan. Dia nggak masuk ke Kota Bukit Tinggi? Madinah, tapi masuk ke Agam. Iya, Tapi dia ada di Bukit Tinggi. sedikit Mungkin dikit aja. Iya, Hitung jengkal aja. Iya. Hitungan langkah lah. Untuk langkah gitu. Jadi guru itu memang impian Pak Roni. Kenapa jadi guru sih Pak? Tadi kan ceritanya jadi guru tuh. Ya, jadi guru kan kita dahulunya lihat-lihat apa ini? Guru agama ya? Guru-guru agama ini kan di samping berdakwah, ya kan ibadah. Guru pun ibadah, memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya, itu impian dulu. Tapi karena kita tamat nggak linear lagi kan, jadi udah bercabang-cabang. Pernah jadi guide juga. Guide. Ya, Oh. bawa tamu ke Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Oh, pendaki juga. Ya, itu kalau mendaki itu 5 jam mendaki, Pak. Wih, 5 jam mendaki, 4 jam turun. Oh, gitu ya. Kalau Jadi kalau dulu kan membawa 5 jam mendaki, 5 jam turun. 4 jam. 4 jam turun. Iya. Daki gunung tuh 5 jam daki.
Apalagi kita bawa tamu-tamu luar itu kan dia itu on time kan. Iya ya. Berapa kita katakan ya Harus capek segitu ya. ya. Ya kalau sekarang kaki nggak mau lutut nih udah goyah Pak. Iya. Saya juga nggak sekarang ini Pak. Saya juga nggak sekarang kalau mendaki Gunung Merapi, Gunung Senggalang sekarang nggak ini. Karena dari dulu juga nggak pernah daki gitu. gunung. Iya. Gitu sih Pak Roni. Oke. Berarti mendaki juga, kemudian marketing juga, jurnalis juga. Iya. Pak Roni mau dikenal sebagai apa sih Pak? Kalau kita dikenal oleh orang mungkin orang yang baik lah gitu, itu aja. Ingin dikenal orang baik. Orang baik itulah. Jadi tidak ingin dikenal jurnalisnya enggak ya, tapi kalau Ya jurnalis itu kan kalau baik kita ngetikal jurnalis terbaik. gitu Ya kan? lah ya. Di mana kita itu dulu kita Kalau jualan si bungkus daun ya terbaik juga. terbaik juga ya, Iya. ingin beritakan. Iya. Dalam pandangan istri? Hah? Ya terbaik lah. Iya, suami terbaik ya. Masya Allah. Iya, gitu. Oh, iya. Kalau tagline hidup apa nih Pak? Tagline itu Tema hidup Pak Roni seperti apa sih? kita itu bagaimana menciptakan anak-anak kita itu penerus bangsa, ya kita didik mereka supaya dia berguna nanti, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat dan bangsa. Dan bangsa ya. Ya itu yang kita tanamkan Iya. sama anak saya. Oh gitu ya Pak Roni. Iya. Jangan kehidupan itu sama dengan sekarang. Tapi memang menjadi anak bangsa yang berguna ya. Itu. Masya Allah. Ketiganya kita tanamkan. Kadang-kadang waktu dia keluar dari pondok, itu ketiganya kita pertemukan. Pertemukan? Kalau ada HP, jangan pegang HP. Siap sholat maghrib itu kita sering apa itu Pak? Diskusi Pak. Oke. Kita tanya maunya apa? Oke. Udah besar. Ini apa? Anak yang tengah apa? Yang kecil apa? Oh, sudah segitunya ya. Kita mau ini Pak itu. Kita serap dulu, baru kita sampaikan. Oke. Kita beri inspirasi kemana maunya. Iya, Nanti iya. tergantung kita lah mengarahkan lagi Oke. supaya kita nanti kalau udah tua kita nggak apa itu Iya, sama anak-anak dia udah bisa hidup. Gitu. Iya. Kita tanamkan. Janganlah kita pikirkan materi dulu sekarang. Biarlah materi sedang-sedang aja cukup udah. Tapi anak-anak sekolah dia akan berguna nanti. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kita tanamkan juga, apalagi ke anak yang tua ini. Maaf dengan kiri Pak Jal. Enggak apa-apa makan Kini ke sini pergi nggak ke sini. Iya, lagi, kita agak kamera, dapat kamera sih. Oh, Oke. itu. Nggak Jadi, apa-apa. maaf dengan kiri nanti kan. Iya, oke. Jadi kalau ke anak yang tua ini kita tanamkan. Oke. Kamu kalau di pondok itu antum kan? Kalau di rumah, kalau kamu mau sekolah sekarang ini kan saya sekolah kan terikat. Kamu di dalam kurungan, ya kan? Ini ada 2 porsi pengorbanan kita berdua. Saya dan kamu sebagai anak. Batin satu dan lahiriah satu. Contoh yang lahiriah itu materi. Berapa uang kita kasihkan untuk sekolahnya, ya kan? Itu kan pengobatan materi, pengorbanan materi. Kalau batin itu bagaimana kita ingin ketemu sama anak tapi tidak bisa, anak di pondok, ya kan? Anak begitu juga ingin ketemu orang tuanya tidak bisa, ya kan? Dia tidak bisa ketemu karena dia dalam belajar di sana. Itu pengorbanan 2 itu. Jadi dari pengorbanan ini saya bilang jangan nanti ketika udah besar, ya kan? Sama beda apa namanya itu dengan hewan atau ternak yang dikurung dalam kandang, ya kan? Kalau ternak dikurung dalam kandang dikasih makan, ya kan? Dikasih makan, dikasih gizi-gizi lainnya untuk udah besar dia harganya tinggi. Raya korban itu kan, Iya, kan iya, tinggi iya, harganya. Iya. Jadi bisa nih lebih tinggi harganya Lebih tinggi dia. harganya. Oke. Jadi kita di pondok ini udah masuk di sana nanti udah
apa namanya itu terkekang, semua ketemu orang tua nggak bisa. Iya. Nah, kita dengan materi udah kata kasih, tapi hasil nggak ada. Nanti mau apa? Oh iya, ini permisalannya ya. Ya, nah itu. Jadi janganlah. Kalau binatang aja kalau Sudah di apa namanya? sudah dikasih makan semuanya Iya. dia udah besar, tinggi harganya. Kalau Iya. kita nanti pergi ke masyarakat tidak ada apa-apanya, buat apa? Iya. Dua kali rugi kita. Iya benar. Oh ini Ini anak permisalannya. ini menung kita dia mengapakan dengan Betul, kita betul, cara betul, gitu kan, betul. gitu. Iya, Itu motivasi terhadap itu Pak Zul bilang tadi. betul. Apa kedepannya itu motivasi kayak untuk anak-anak saya, bagaimana dia nanti berguna gitu. Oke Pak Roni, ini luar biasa Pak Roni menginspirasi nih kalau jurnalis itu ya sudah makanan hari-harian lah ya. Iya. Harian ya. Tapi itu menulis berita tuh hampir tiap hari ya Pak Roni ya. Ya, tiap hari Pak Tiap Zul. hari. Nanti putih halaman Pak Zul. Hah? Putih halaman Kalau koran. ada nulis. Iya. Nah, halaman koran tuh nanti kalau nggak ada tulisan kita tuh putih. Iya betul putih. Apa bicara orang gitu. Karena tulisan itu yang menghitamkan gitu ya. Iya. Ya itu. Dan itu karena hitam putih, maka ini nih Pak Roni. Sisi lain kan mirip hitam putih nih Pak Roni. Iya betul. Iya. Iya. Tapi enggak bosan nulis Pak Roni. Ya gimana bosannya Pak Zul, emang itu profesi kita. Profesi ya, harus mencintai ya. Ini kita harus mengetahui juga ya. Wartawan ini bukan pekerjaan. Wartawan bukan pekerjaan? Bukan. Tapi profesi. Bedanya Bapak? Ya kalau pekerjaan itu kan memang kita bekerja. Bekerja. Itu emang itu kerja kita kalau di kantor, di perusahaan, dan bagian Mengerjakan ini admin kita kerjakan ya. Ya itu bekerja itu. Kalau kita nih kita memang bekerja di suatu perusahaan, tapi yang di luar ini kita profesi, Ya. bukan bekerja. Bukan bekerja ya. Ya, kalau bekerja nanti wawancara dengan Pak Zul ada imbalan. Iya benar itu. ya. Jadi makanya profesi gitu. Profesi ya, Ya, betul. Beda benar ya. Ini Jangan kalimatnya. jangan Oh, jadikan iya. sebagai Jadi profesi jadi pekerjaan. Nah, itu kalau bekerja nanti ada apa ya kan? Iya benar ya. Nah, itu Pak Zul, itu bedanya Pak Zul. Iya Pak Roni. Pak Roni, terima kasih Pak Roni mungkin dari hal-hal yang ini yang menginspirasi Pak Roni, tapi pesan-pesan kehidupan Pak Roni buat kita bersama yang Pak Roni jalani. Mungkin kalau ada tiga pesan buat anak-anak muda kita atau buat kita bersama, andai kata kita minta 3 pesan nih dari Ustadz yang ingin jadi guru. Oke Pak Zul. Iya, silakan. Pesan kita terhadap pendengar dimanapun berada, mungkin yang melihat channel Sisi lain, sisi lain dari Aspen ini, pesan kita karena saya diundang secara secara mendadak aja ke sini ya kan, tapi nggak ada konsep gitu kan. Cuma dari diskusi tadi saya sampaikan ada 3 pesan. Mungkin 3 minta dari berapa? 3, 4 juga boleh, 2 juga boleh, itu. Saya minta 3 sebagai ganjil. Oke. Yang pertama, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apa yang akan kita lakukan itu berguna untuk orang lain. Ya. Yang kedua, harus hormati orang tua. Ya. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Kalau orang tua masih ada, sayangi mereka berdua. Tapi kalau tidak ada lagi, mari doakan mereka betul. Kalau saya tidak ada lagi, tidak ada barunya. Kedua lagi. Udah kalau tidak ada orang tua kita lagi, cukup dengan siap sholat kita doakan. Ya, keduanya nggak ada Pak? Nggak ada Pak Zul. Nggak ada lagi. Jadi karena doa untuk orang tua ini akan membawakan semangat bagi diri kita untuk menjalani kehidupan, ya kan? Walaupun orang tua kita itu udah meninggal, akan diajabah Allah Subhanahu wa taala, betul. Ya kan? Jangan lupa doakan kedua orang tua. Karena dari mereka lah, karena beliaulah dulu kita seperti ini. Sampai ke dunia ini. Jangan lupa doakan orang tua. Kalau soal materi, harta, semuanya itu Allah mengatur gitu. Gak mungkin kita sama kaya semuanya kan. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang seterusnya, hormati diri, jangan hina diri kita, jangan zalimin diri kita dengan melakukan hal-hal
yang baik untuk supaya kita jangan terhina bagi orang lain. Berikan terbaik. Itu pesan Pak Zul. Inti yang pertama, yang kuncinya adalah jangan lupa doakan kedua orang tua. Itu Pak Zul. Luar biasa sekali. Ustadz ini. Bukan Ustaz Pak Zul, tapi kita mutiara-mutiaranya nusuk kalbu sih. Luar biasa Pak Roni. tapi saya belajar dari Pak Zul sendiri Pak Zul. Masya Allah. Inilah. Terima kasih banyak. Karena selama ini Pak Zul, kita udah tahu Pak Zul itu dulu satu lembaga sosial terkenal di Bukit Tinggi dengan Pak Zul sendiri, ya kan? Udah berapa lama Pak Zul itu? Saya sering komunikasi dengan Pak Zul di sana. Saya mengambil ilmu-ilmu yang kita diskusikan itu. Saya banyak dapat ilmu dari Pak Zul lah. Subhanallah. Suhu ini memang merendah ya. Saya jadi terenyuh nih. Baik, terima kasih Pak Roni. Luar biasa sekali inspirasinya. Semoga inspirasi yang Pak Roni berikan mendorong kekuatan jiwa bagi pendengar kita, terutama saya yang mewawancari Pak Roni, dan berkah buat Pak Roni dalam kehidupan bersama keluarga tercintanya. Amin. Semoga kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Akhirul kalam. Tapi sebelum saya Pak Zul tutup, okay. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah. Kalau salah itu dari saya sendiri, tapi kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Dan mari sama-sama kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.